Setiap hari sebelum hari gelap, pria itu akan menggali parit sedalam 10 meter mengelilingi rumahnya. Setelah itu, ia menghancurkan lemari baru yang ada di rumah dan melemparkannya ke dalam parit bersama beberapa buku. Terakhir, ia menyiram semuanya dengan bensin agar bisa dibakar kapan saja. Setelah menyelesaikan semua itu, ia menutup seluruh pintu dan jendela menggunakan pagar yang terbuat dari ranting-ranting pohon. Namun tingkat pertahanan seperti itu masih jauh dari cukup. Kembali ke kamarnya, Jimmy menggunakan papan-papan kayu untuk memperkuat bagian dalam pintu dan jendela sebagai lapisan pertahanan kedua. Setelah seluruh pekerjaan pertahanan selesai, Jimmy mengisi peluru ke dalam senapan laras panjangnya. Barulah ia merasa sedikit lebih aman. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Seketika terdengar suara benturan keras yang datang dari luar rumah. Jimmy segera meraih senapannya, bersiap menghadapi monster-monster yang bisa menerobos masuk kapan saja. Namun tidak lama kemudian, para monster itu tiba-tiba terdiam. Saat itulah Jimmy menyadari kesalahannya. Ia telah memperkuat seluruh bagian rumah, kecuali atapnya. Monster-monster itu sedang bersiap menyerang dari sana. Di saat yang sangat kritis itu, Jimmy mendapatkan sebuah ide nekat. Ia segera membuka pintu kayu lalu melemparkan sepotong kayu yang sudah menyala ke dalam parit. Dalam sekejap, api besar berkobar di luar rumah. Para monster pun terpaksa mundur kembali ke laut. Namun api itu terus membesar tanpa terkendali dan akhirnya mulai membakar rumah. Jimmy segera mengambil handuk dan mencoba memadamkan api, tetapi usahanya sama sekali tidak berhasil. Agar tetap hidup, ia tidak punya pilihan selain meninggalkan kabin tersebut. Ia membungkus tubuhnya dengan handuk, menerobos keluar melalui pintu kayu, lalu berlari menuju kaki gunung. Di sana, ia bersembunyi di antara tumpukan batu dan berhasil melewati malam dengan selamat. Keesokan harinya, Jimmy mendapati bahwa kabinnya telah hangus terbakar dan tidak mungkin lagi dihuni. Tanpa tempat berlindung, ia tahu dirinya tidak akan mampu bertahan hidup pada malam berikutnya. Karena pulau itu terisolasi, selain kabinnya, hanya ada sebuah menara pengawas di tepi laut yang masih layak dihuni. Seorang pria tua tinggal di menara tersebut. Pria tua itu telah membuat pertahanan yang sangat baik. Cabang-cabang pohon yang runcing dipasang mengelilingi menara, sehingga menyulitkan monster untuk mendekat. Namun pria tua itu memiliki sifat yang aneh. Seberapapun Jimmy memohon, ia tetap menolak membiarkannya tinggal di sana. Untungnya, persediaan makanan di ruang bawah tanah kabin masih terselamatkan dengan baik. Jimmy menggunakan makanan itu sebagai alat barter, dan barulah pria tua tersebut setuju membiarkannya tinggal di menara pengawas. Tetapi bahkan di tempat itu, mereka masih harus menghadapi monster-monster mengerikan tersebut. Setiap malam, pria tua itu akan menyalakan lampu sorot di puncak menara, lalu mengisi amunisi ke berbagai senjata api miliknya. Ia bahkan selalu menyelipkan parang di pinggangnya. Jelas bahwa persenjataannya jauh lebih lengkap dibanding milik Jimmy. Setelah seluruh persiapan selesai, keduanya dengan percaya diri berdiri di balkon menara. Di bawah cahaya lampu sorot, mereka segera melihat segerombolan besar monster berlari menuju mereka. Namun tepat ketika Jimmy sedang sibuk menembak para monster, pria tua itu diam-diam masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu serta jendela dari dalam. Saat Jimmy menyadari apa yang telah terjadi, semuanya sudah terlambat. Yeay!